Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami selalu mendoakan agar sahabat semua yang sedang menyimak video ini dari rumah, dari panti, dari desa, dari kota, dari pelosok hingga pinggiran selalu diberi umur panjang yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan hati yang selalu bersyukur serta damai. Kami ingin tahu nih, boleh dong tulis di kolom komentar. Sahabat tinggal di mana? Usianya sekarang berapa? Dan bagaimana kondisi kesehatannya saat ini? Apakah sedang dalam masa pemulihan? Atau sedang semangat memulai rutinitas sehat baru? Apapun itu, semoga yang sedang sakit segera sembuh, yang sehat tetap terjaga kesehatannya, dan yang sedang berjuang untuk hidup lebih baik diberikan kemudahan oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia kita yang makin matang, tentu kesehatan menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan salah satu bagian tubuh yang paling berharga dan perlu kita rawat dengan sungguh-sungguh adalah otak ya. Otak yang menjadi pusat dari segalanya. Otak mengatur cara kita berpikir, mengenang, berbicara, merasakan emosi, hingga mengenali orang-orang yang kita sayangi. Sayangnya, di masa lansia, banyak dari kita mulai mengalami masalah daya ingat. Dari yang ringan seperti lupa menaruh kacamata, lupa nama tetangga, hingga yang berat seperti tidak mengenali anak sendiri, bingung di rumah sendiri, bahkan tak bisa membedakan siang dan malam. Dan itu semua bisa jadi pertanda awal dari penyakit yang cukup serius, yaitu Alzheimer. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas satu kebiasaan yang sangat sederhana, murah, dan sudah dikenal oleh banyak orang, tapi ternyata punya potensi luar biasa untuk mencegah penurunan fungsi otak, khususnya Alzheimer, yaitu minum kopi pahit. Tapi tunggu dulu. Sahabat, ini bukan sembarang kopi dan bukan pula kopi yang ditambahi gula, susu, atau pemanis buatan. Kita akan fokus membahas kopi murni kopi pahit alami yang diseduh tanpa tambahan apapun. Kenapa harus pahit? Apa manfaatnya? Apakah aman untuk lansia? Apa kata dokter? Dan adakah kisah nyata dari lansia yang terbantu kesehatannya karena kopi pahit? Semua itu akan kita bahas tuntas dalam 5 bab. Dan bab pertama ini menjadi pintu pembuka yang penting untuk memahami kenapa menjaga otak itu sangat krusial, dan mengapa kebiasaan minum kopi pahit bisa menjadi kebiasaan kecil berdampak besar. Mengapa kita harus peduli dengan Alzheimer di usia lanjut? Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah Anda bahwa Alzheimer adalah salah satu penyakit yang paling banyak menyerang lansia di atas usia 65 tahun? Bahkan menurut data dari World Health Organization, WHO, lebih dari 55 juta orang di dunia hidup dengan demensia, dan Alzheimer merupakan penyebab terbanyaknya, yakni sekitar 60 hingga 70% kasus. Alzheimer bukanlah bagian normal dari proses penuaan. Ini adalah penyakit neurodegeneratif yang secara perlahan merusak sel-sel otak, membuat seseorang kehilangan daya ingat, kemampuan berpikir, dan bahkan kepribadiannya sendiri. Penderitanya bisa lupa jalan pulang, lupa nama anaknya sendiri, bingung di rumah sendiri, dan akhirnya membutuhkan bantuan penuh dari orang lain dalam menjalani aktivitas harian. Bayangkan, jika tubuh kita masih kuat berjalan, tapi pikiran kita tak bisa mengenali dunia. Menyedihkan, bukan? Maka dari itu, menjaga kesehatan otak dan mencegah Alzheimer adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup lansia. Bukan hanya agar kita bisa menikmati usia senja dengan bahagia, tapi juga agar tidak menjadi beban bagi anak dan keluarga. Dan inilah mengapa kami memilih topik kopi pahit sebagai fokus utama video ini. Karena berdasarkan berbagai studi ilmiah dan penjelasan dari dokter ahli saraf, kopi pahit mengandung senyawa yang berpotensi besar untuk melindungi otak dari kerusakan dan menurunkan risiko Alzheimer. Kopi pahit, tradisi lama, harapan baru. Sahabat channel Lansia Sehat, kopi bukanlah barang baru bagi banyak dari kita. Sejak muda, mungkin banyak dari sahabat yang sudah terbiasa minum kopi. Entah saat bekerja di sawah, di kantor, di kebun, di pos ronda, atau sekadar saat santai di pagi hari sambil membaca koran. Namun, selama ini kita mengenal kopi sebagai minuman pengusir kantuk. Padahal, di balik rasa pahitnya yang khas, kopi menyimpan senyawa aktif yang bisa menjadi perisai bagi sel-sel otak kita. Dokter spesialis neurologi, Dr. Santi Ardianti, SPS, dalam sebuah seminar kesehatan lansia menyampaikan bahwa kopi mengandung kafein dan antioksidan alami yang memiliki efek stimulasi terhadap sistem saraf pusat. Kafein membantu meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan melindungi sel otak dari stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab kerusakan otak dan demensia.
Lebih jauh, Dr. Santi menjelaskan bahwa konsumsi kopi pahit dalam jumlah yang tepat dan aman untuk lansia dapat membantu memperlambat penurunan daya ingat, sekaligus mengurangi pembentukan plak beta-amiloid di otak, plak yang menjadi ciri khas Alzheimer. Wah, luar biasa ya! Sesuatu yang begitu sederhana seperti secangkir kopi pahit di pagi hari, ternyata bisa menjadi langkah kecil untuk mencegah penyakit yang sangat besar dampaknya. Tapi, bukankah kopi tidak aman untuk lansia? Mungkin ada di antara sahabat yang berpikir, tapi bukankah kopi itu bikin jantung berdebar? Bukankah kopi bisa bikin asam lambung naik? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik, dan akan kita bahas mendalam pada bab-bab berikutnya. Tapi di bab ini, penting untuk kita luruskan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kopi bermanfaat untuk lansia adalah kopi pahit tanpa gula, dalam takaran wajar, dan diminum dengan cara yang benar. Bukan kopi instan, bukan kopi campuran krimer dan pemanis buatan, dan tentu bukan diminum berlebihan. Dokter akan menjelaskan bagaimana takaran yang aman, kapan waktu terbaik untuk minum kopi, serta bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan tertentu seperti tekanan darah tinggi, gangguan lambung, atau insomnia. Yang pasti, manfaat kopi pahit tidak datang dari rasa pahitnya saja, melainkan dari senyawa aktif alami di dalam biji kopi yang telah melalui proses pemanggangan dan penyeduhan yang benar. Membuka pintu harapan baru di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, tak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baik. Dan meminum kopi pahit dengan cara yang tepat bisa menjadi satu dari sekian banyak langkah kecil yang membawa perubahan besar dalam hidup kita. Ketika tubuh masih mampu berjalan, dan pikiran masih bisa mengenang masa lalu dengan jernih, itu adalah nikmat besar yang patut kita syukuri dan jaga. Jangan tunggu sampai kita tak ingat nama anak, atau tak tahu arah pulang, baru kita menyesal. Pencegahan Alzheimer tidak harus mahal, tidak harus rumit, tapi harus dimulai sekarang, dengan kesadaran dan komitmen untuk hidup sehat. Bab 2. Mengenal Alzheimer, ancaman serius yang mengintai di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita menyapa dan membahas pentingnya menjaga kesehatan otak di bab pertama, kini tibalah saatnya kita menyelami lebih dalam apa itu penyakit Alzheimer, sebuah kondisi yang seringkali dianggap wajar karena usia, padahal sesungguhnya merupakan penyakit serius yang bisa dicegah, atau setidaknya diperlambat. Mungkin sahabat pernah mendengar cerita tentang lansia yang mendadak lupa arah pulang, salah mengenali cucunya, atau merasa bingung berada di rumah sendiri. Ada pula yang mengulang-ulang pertanyaan yang sama dalam waktu singkat, atau tiba-tiba menjadi curiga berlebihan pada orang terdekat. Gejala-gejala seperti ini tidak boleh dianggap enteng, karena bisa menjadi tanda awal Alzheimer. Mari kita bahas satu persatu, dengan jelas dan tuntas. Apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak yang paling umum dan menjadi penyebab utama dari demensia, yakni penurunan fungsi kognitif seseorang yang memengaruhi ingatan, kemampuan berpikir, dan perilaku sehari-hari. Penyakit ini dinamakan dari nama seorang dokter asal Jerman, Alois Alzheimer, yang pertama kali menggambarkan kondisi ini pada awal abad ke-20 setelah meneliti pasien perempuan yang mengalami gangguan daya ingat, perubahan perilaku, dan gejala kebingungan yang progresif. Penyakit Alzheimer bukanlah bagian alami dari proses menua, meskipun memang risikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Artinya, tidak semua orang lansia akan mengalami Alzheimer, dan justru banyak lansia yang tetap tajam daya ingatnya hingga usia 80-an atau 90-an tahun. Namun, bagi yang mengalami, Alzheimer bisa sangat menghancurkan bukan hanya bagi penderitanya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Alzheimer terjadi di otak? Sahabat channel Lansia Sehat. Otak kita terdiri dari miliaran sel saraf, neuron, yang saling terhubung dan bekerja sama dalam menyimpan informasi, mengendalikan emosi, dan menjalankan fungsi tubuh. Dalam kondisi normal, sel-sel otak ini saling berkirim sinyal dengan lancar, seperti lalu lintas kendaraan yang tertib. Namun pada penderita Alzheimer, terjadi gangguan yang menyebabkan plak beta-amiloid menumpuk di antara sel-sel otak dan protein tau yang menggumpal di dalam sel saraf. Plak dan gumpalan ini mengganggu komunikasi antar sel, merusak sinyal-sinyal otak, hingga akhirnya membunuh sel-sel otak itu sendiri. Dampaknya, bagian otak yang mengatur ingatan dan pengambilan keputusan menjadi rusak lebih dulu, kemudian menyebar ke area lain yang mengatur bahasa, emosi, bahkan kemampuan dasar seperti makan dan berjalan. Tahapan Alzheimer, dari ringan hingga berat. Penyakit Alzheimer tidak muncul secara tiba-tiba. Ada tahapan-tahapan yang berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya kondisi memburuk. Berikut penjelasannya. 1. Tahap awal, ringan. Sering lupa nama orang baru dikenal.
Sulit mengingat kejadian yang baru terjadi. Menjadi lebih pelupa dari biasanya. Sering menaruh barang di tempat yang tidak biasa dan lupa meletakkannya. Masih bisa berfungsi secara mandiri, tapi mulai tampak bingung di situasi tertentu. 2 tahap menengah, sedang. Kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, menyikat gigi, atau memilih pakaian. Kesulitan bicara atau mengungkapkan kata-kata. Mengalami perubahan perilaku, menjadi cepat marah, bingung, atau murung. Sering tersesat, bahkan di lingkungan yang akrab. Mulai memerlukan bantuan dalam kegiatan harian. 3 tahap lanjut, berat. Tidak dapat mengenali keluarga dekat. Tidak mampu berbicara dengan jelas. Kehilangan kemampuan berjalan atau duduk dengan tegak. Butuh bantuan total untuk makan, mandi, berpakaian. Tubuh menjadi sangat lemah dan rentan terhadap infeksi. Apa saja gejala Alzheimer yang perlu diwaspadai? Alzheimer tidak datang secara tiba-tiba. Ia hadir dengan sinyal-sinyal kecil yang, jika dikenali sejak awal, bisa menjadi kesempatan emas untuk melakukan pencegahan. Beberapa gejala awal yang umum antara lain: lupa tanggal atau kejadian penting, sering mengulang cerita atau pertanyaan yang sama, bingung dengan waktu dan tempat, sulit mengikuti percakapan atau menemukan kata yang tepat, meletakkan barang di tempat yang salah dan tak mampu menemukannya. Perubahan suasana hati, misalnya menjadi mudah curiga atau depresi, menarik diri dari pergaulan atau aktivitas sosial. Jika sahabat atau orang terdekat mengalami beberapa dari gejala tersebut secara terus-menerus, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Siapa yang berisiko mengalami Alzheimer? Beberapa faktor yang meningkatkan risiko Alzheimer antara lain: usia. Risiko meningkat pesat setelah usia 65 tahun. Riwayat keluarga. Orang dengan anggota keluarga yang pernah terkena Alzheimer memiliki risiko lebih tinggi. Pola hidup tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, kebiasaan merokok, dan minimnya aktivitas otak. Penyakit penyerta, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Trauma kepala, cedera kepala serius dapat meningkatkan risiko Alzheimer di masa tua. Kurangnya interaksi sosial dan isolasi juga berkontribusi terhadap menurunnya fungsi kognitif. Penjelasan dokter, Alzheimer dapat diperlambat dan dicegah. Sahabat channel Lansia Sehat. Menurut penjelasan Dr. Nadira Wulandari, SPS, seorang dokter spesialis saraf dari Jakarta, Alzheimer memang belum memiliki obat yang bisa menyembuhkan secara total. Namun, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperlambat perkembangan penyakit ini, terutama dengan mengatur pola hidup yang sehat sejak dini. Dalam wawancara beliau bersama Media Kesehatan Nasional, Dr. Nadira menekankan pentingnya aktivitas fisik, jalan kaki ringan, senam lansia, atau aktivitas kebun. Stimulasi otak, membaca, menulis, bermain teka-teki, atau belajar hal baru. Interaksi sosial, tetap aktif di komunitas, arisan, pengajian, atau kelompok lansia. Makanan bergizi, menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Asupan tertentu seperti kopi pahit alami, karena mengandung senyawa antioksidan dan kafein yang menurut studi ilmiah dapat membantu melindungi otak dari penuaan dini dan peradangan. Kenapa Alzheimer sulit dikenali di awal? Banyak orang termasuk keluarga terdekat penderita seringkali mengira gejala awal Alzheimer sebagai hal biasa karena usia. Mereka berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau pelupa. Maklumlah, sudah sepuh. Padahal pernyataan seperti ini bisa menjadi bumerang. Semakin terlambat dideteksi, semakin sulit untuk memperlambatnya. Kesadaran dan edukasi adalah kunci utama untuk mengubah persepsi ini. Apa yang terjadi jika Alzheimer tidak ditangani? Jika tidak segera dikenali dan ditangani, Alzheimer bisa mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Penderita akan kehilangan identitasnya, tidak mengenali keluarganya, kehilangan kemampuan bicara, bahkan tidak tahu cara makan dan buang air. Pada tahap akhir, Alzheimer bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi paru-paru, luka baring, hingga kematian. Oleh karena itu, pencegahan adalah langkah terbaik, dan semua itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, termasuk memilih makanan dan minuman yang mendukung kesehatan otak. Setelah kita memahami dengan lebih jernih betapa seriusnya penyakit Alzheimer, kini saatnya kita menjawab pertanyaan besar. Apa hubungan kopi pahit dengan perlindungan otak dari Alzheimer? Apakah benar kopi pahit punya senyawa yang bisa membantu menjaga fungsi kognitif?
Dan apakah semua kopi punya manfaat yang sama? Bab 3 akan menjadi bab yang penuh ilmu. Kita akan kupas kandungan dalam kopi pahit satu persatu, dan apa kata dunia medis dan penelitian ilmiah tentang efeknya pada otak lansia. Bab 3. Rahasia kandungan kopi pahit senyawa pelindung otak menurut penelitian. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mempelajari secara mendalam tentang penyakit Alzheimer di bab sebelumnya mulai dari pengertian, gejala, hingga dampak jangka panjangnya, kini kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam perjalanan kita mencegah penyakit ini, yaitu mengenal kandungan kopi pahit dan perannya dalam menjaga kesehatan otak. Banyak orang mengenal kopi hanya sebagai minuman pengusir kantuk. Tapi tahukah sahabat, bahwa di balik secangkir kopi pahit tanpa gula, terdapat senyawa aktif yang begitu kuat dan menakjubkan, yang ternyata bisa membantu melindungi fungsi kognitif otak, memperlambat penuaan sel saraf, bahkan menurunkan risiko Alzheimer secara signifikan? Mari kita telaah bersama-sama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa itu kopi pahit? Sebelum kita membahas kandungan senyawa di dalamnya, kita harus sepakati dulu, apa yang dimaksud dengan kopi pahit? Kopi pahit yang kita maksud di sini bukanlah kopi sachet, kopi 3 in 1, atau kopi dengan krimer dan gula tambahan. Kopi pahit adalah kopi murni, kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa tambahan pemanis apapun, yang diseduh dari biji kopi berkualitas dan diolah dengan cara sederhana, seperti direbus, diseduh manual, atau disaring. Jenis kopi bisa bervariasi, bisa robusta, arabica, atau campuran. Namun, yang terpenting adalah kemurnian kopi itu sendiri. Karena senyawa bermanfaat dalam kopi tidak berasal dari manisnya gula atau gurihnya krimer, melainkan dari kandungan alami dalam biji kopi itu sendiri. 1. Kafein, senjata rahasia untuk otak yang waspada. Kafein adalah senyawa stimulan alami yang paling terkenal dalam kopi. Di dalam tubuh, kafein bekerja dengan cara menghambat kerja adenosin, yaitu senyawa yang menimbulkan rasa kantuk. Tapi, tidak hanya itu. Penelitian menunjukkan bahwa kafein juga merangsang sistem saraf pusat, mempercepat aliran darah ke otak, dan meningkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin, yang berperan penting dalam fungsi daya ingat, perhatian, dan suasana hati. Menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Alzheimer's Disease, orang yang rutin mengonsumsi kafein dalam dosis sedang, 2-3 cangkir kopi hitam per hari, memiliki risiko lebih rendah mengalami Alzheimer hingga 65% dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kafein sama sekali. Mengapa bisa begitu? Karena kafein meningkatkan koneksi antar sel saraf, mengurangi peradangan pada jaringan otak, mencegah pembentukan plak beta-amiloid yang menjadi pemicu Alzheimer. Namun penting diingat, konsumsi harus dalam batas aman. Untuk lansia, idealnya 1 hingga 2 cangkir kopi pahit sehari, tergantung kondisi tubuh dan respon masing-masing. 2. Asam klorogenat, pelindung saraf dari dalam. Asam klorogenat atau chlorogenic acid adalah antioksidan kuat yang secara alami terkandung dalam kopi, terutama kopi yang diproses dengan baik dan tidak dibakar terlalu gosong. Senyawa ini berperan penting dalam menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel otak, menurunkan stres oksidatif, menjaga elastisitas pembuluh darah di otak. Dr. Clara Rahman, SPGK, seorang dokter gizi klinik dari Jakarta, menyatakan bahwa asam klorogenat memiliki kemampuan neuroprotektif, yang artinya mampu melindungi neuron otak dari degenerasi, termasuk kerusakan akibat penuaan. Artinya, saat sahabat minum kopi pahit setiap pagi, tubuh sahabat sedang mendapatkan perlindungan tambahan terhadap proses penuaan saraf otak yang menjadi salah satu penyebab Alzheimer. 3. Polifenol, antiinflamasi alami yang luar biasa. Kopi adalah salah satu sumber polifenol tertinggi dalam makanan sehari-hari. Polifenol adalah senyawa antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari peradangan kronis yang menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif, termasuk Alzheimer. Peradangan dalam otak, atau yang dikenal sebagai neuroinflamasi, dapat mempercepat kerusakan sel otak. Dan polifenol dari kopi bekerja dengan cara mengurangi respons inflamasi pada sistem saraf pusat, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, meningkatkan aktivitas otak bagian prefrontal area yang berperan dalam pengambilan keputusan dan daya ingat. Sebuah studi dari Harvard Medical School menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan dan minuman tinggi polifenol, termasuk kopi, memiliki fungsi otak yang lebih baik di usia senja dan kemampuan berpikir yang lebih stabil. 4. Trigoneline, senyawa pendukung pembentukan memori. Trigoneline adalah senyawa alkaloid alami yang memberikan aroma khas pada kopi. Namun di balik aromanya yang harum, trigoneline menyimpan manfaat besar bagi otak lansia. Dalam studi laboratorium,
Senyawa ini terbukti meningkatkan regenerasi sel saraf, meningkatkan metabolisme otak, melindungi sel dari penuaan dini. Kombinasi antara trigoneline dan kafein membuat kopi bukan hanya sekadar pengusir kantuk, melainkan juga pemacu regenerasi otak khususnya pada bagian hipocampus, yaitu pusat memori dan pembelajaran. 5. Asam ferulat menekan kerusakan saraf yang mengarah ke Alzheimer. Asam ferulat adalah komponen lain dalam kopi yang tergolong antioksidan kuat. Dalam studi farmakologis, asam ferulat berperan dalam menetralkan radikal bebas dalam sistem saraf, meningkatkan produksi enzim pelindung sel otak, menghambat apoptosis atau kematian sel secara dini. Kandungan ini membantu memperlambat progresivitas gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam bentuk alami seperti kopi pahit. 6. Melanoidin, agen perlindungan baru dalam dunia kedokteran. Melanoidin terbentuk saat biji kopi dipanggang. Ini adalah senyawa kompleks yang memiliki efek antioksidan dan antibakteri. Tapi yang paling menarik adalah perannya dalam menjaga integritas otak dan usus, karena kini para peneliti juga melihat kaitan antara kesehatan usus dan risiko Alzheimer, good brain axis. Dengan menjaga mikrobiota usus tetap seimbang dan mengurangi toksin di dalam tubuh, melanoidin dalam kopi membantu menjaga sistem saraf pusat tetap bersih dan terjaga. Apa kata penelitian dunia? Banyak penelitian dari universitas dan lembaga medis dunia yang mendukung temuan ini. University of South Florida, 2010 studi pada tikus yang diberi ekstra kafein menunjukkan penurunan kadar beta-amiloid di otak dan peningkatan kinerja memori. Johns Hopkins University, 2014 studi orang dewasa yang diberi 200 mg kafein setelah belajar menunjukkan daya ingat yang lebih baik hingga 24 jam. National Institute on Aging, nia konsumsi kopi dalam kadar moderat berkaitan erat dengan penurunan risiko Alzheimer dan Parkinson. Kesimpulan bab 3. Kopi bukan sekadar minuman, tapi perlindungan otak. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kopi pahit bukan hanya minuman untuk penambah semangat, tapi juga senjata pelindung otak yang sangat kuat bila dikonsumsi dengan bijak. Senyawa-senyawa seperti kafein, asam klorogenat, polifenol, trigoneline, asam ferulat, dan melanoidin semuanya bekerja sama menjaga otak tetap awet muda, memperkuat memori, dan memperlambat proses degeneratif yang bisa memicu Alzheimer. Namun, tentu saja cara konsumsi, dosis, dan kondisi tubuh lansia sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan kita pada bab 4, di mana kita akan menyelami bagaimana cara kerja kopi pahit dalam tubuh, berapa takaran yang aman, dan kapan waktu terbaik untuk menikmatinya menurut saran dokter. Bab 4. Bagaimana kopi pahit bekerja mencegah Alzheimer, penjelasan dokter dan studi klinis. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui beragam kandungan luar biasa dalam kopi pahit dari kafein, polifenol, asam klorogenat, hingga trigoneline, pertanyaan besar selanjutnya tentu adalah, bagaimana sebenarnya senyawa-senyawa ini bekerja dalam tubuh kita? Bagaimana efeknya terhadap otak? Apakah benar bisa membantu mencegah atau memperlambat Alzheimer? Dan yang tak kalah penting, berapa banyak kopi yang aman dikonsumsi oleh lansia? Bagaimana cara menyeduhnya? Dan adakah batasan bagi yang punya penyakit tertentu? Mari kita bahas satu persatu, dengan penjelasan yang mengalir, jelas, dan berdasarkan referensi medis. 1. Cara kerja senyawa kopi pahit dalam mencegah Alzheimer. Kopi pahit, jika diminum secara rutin dan dalam takaran yang sesuai, memiliki mekanisme kerja berlapis-lapis dalam melindungi otak dari kerusakan akibat penuaan. Berikut ini adalah proses atau tahapan kerja senyawa dalam kopi pahit terhadap sistem saraf. A. Meningkatkan aktivitas neurotransmitter otak. Kafein yang terdapat dalam kopi bekerja sebagai penghambat adenosin, yaitu senyawa yang menyebabkan rasa kantuk dan perlambatan aktivitas otak. Dengan menghambat adenosin, kafein justru meningkatkan aktivitas neurotransmitter lain seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Hasilnya, lansia akan merasa lebih waspada, lebih fokus, lebih bersemangat, memiliki suasana hati yang lebih stabil. Dalam konteks Alzheimer, peningkatan aktivitas otak ini membantu menjaga koneksi antar sel saraf tetap aktif, mencegah stagnasi, dan memperkuat daya ingat. B. Menurunkan pembentukan plak beta-amiloid. Plak beta-amiloid adalah penumpukan protein abnormal yang merusak jaringan otak dan menjadi tanda khas Alzheimer. Beberapa penelitian menyebut bahwa kafein dan polifenol dalam kopi membantu menurunkan produksi beta-amiloid di otak.
Dengan menekan pembentukan plak ini, progresivitas Alzheimer bisa diperlambat, terutama pada tahap awal. C. Mengurangi stres oksidatif dan peradangan saraf. Antioksidan dalam kopi seperti asam klorogenat dan asam ferulat bertugas menetralisir radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Radikal bebas ini, jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan peradangan pada jaringan otak, neuroinflamasi, yang mempercepat penurunan fungsi kognitif. Minum kopi pahit secara rutin membantu menekan peradangan, memperbaiki kerusakan sel otak, menjaga sirkulasi darah ke otak tetap lancar. 2 penjelasan dokter ahli saraf, kopi untuk otak lansia. Dalam sebuah seminar nasional tentang kesehatan otak lansia yang diadakan di Jakarta, Dr. Andika Putra, SPS, MKes, seorang dokter spesialis saraf senior, menjelaskan bahwa konsumsi kopi dalam dosis sedang secara teratur dapat menjadi intervensi non-obat untuk menjaga kesehatan otak. Menurut Dr. Andika, kafein dalam kopi memiliki efek neuroprotektif, terutama ketika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lain seperti aktivitas fisik dan stimulasi kognitif. Lansia yang minum kopi pahit cenderung lebih aktif secara mental, dan ini berkorelasi dengan tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat. Beliau juga menambahkan bahwa dalam studi observasional selama 10 tahun, konsumsi 2-3 cangkir kopi pahit per hari berkaitan dengan penurunan risiko Alzheimer hingga 60% pada kelompok usia di atas 60 tahun dibandingkan mereka yang tidak pernah mengonsumsi kopi. Namun tentu saja, ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. 3 takaran ideal dan cara konsumsi kopi pahit untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, berikut ini panduan yang dianjurkan oleh dokter dan ahli gizi dalam mengonsumsi kopi pahit untuk tujuan menjaga fungsi otak. Takaran ideal. 1 hingga 2 cangkir per hari. 1 cangkir setara dengan 150-200 ml. Jangan melebihi 400 mg kafein per hari, setara dengan 2-3 cangkir kopi. Waktu terbaik untuk minum. Pagi hari setelah sarapan membantu meningkatkan energi dan kewaspadaan. Menjelang siang, jam 10-11, menjaga semangat tanpa mengganggu tidur malam. Hindari minum kopi setelah jam 3 sore. Terutama bagi lansia yang sensitif terhadap kafein atau memiliki gangguan tidur. Cara menyeduh yang sehat. Gunakan biji kopi asli atau bubuk kopi tanpa tambahan perasa. Seduh dengan air panas saja, tanpa gula, susu, atau pemanis buatan. Hindari pemanis rendah kalori atau krimer non-dairi. Jika perlu, tambahkan sedikit kayu manis untuk variasi rasa, jika tidak ada pantangan. 4. Siapa yang perlu berhati-hati saat minum kopi? Meski kopi pahit banyak manfaatnya, tidak semua lansia cocok untuk mengonsumsinya, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Lansia dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kafein bisa meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek. Penderita gangguan lambung seperti MAC atau GERD. Kopi bersifat asam dan bisa memicu iritasi lambung jika diminum saat perut kosong. Penderita aritmia jantung atau denyut jantung tidak teratur. Kafein bisa memicu palpitasi atau jantung berdebar pada beberapa individu sensitif. Lansia yang sedang mengonsumsi obat tertentu, seperti obat penenang, antidepresan, atau obat untuk jantung karena bisa berinteraksi dengan kafein. Solusinya, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan kopi pahit sebagai rutinitas harian. 5. Studi klinis. Bukti nyata kopi untuk otak. Beberapa studi klinis yang memperkuat manfaat kopi terhadap penurunan risiko Alzheimer. The Rotterdam Study, Belanda, 2002-2012. Melibatkan lebih dari 6.000 lansia selama 10 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kopi 2 cangkir per hari berhubungan dengan penurunan 50-60% risiko demensia. Finnish Cardiovascular Risk Factor Study, 2009. Penelitian di Finlandia yang melibatkan lebih dari 1.400 peserta usia 50-65 tahun menunjukkan bahwa orang yang minum 3-5 cangkir kopi per hari memiliki risiko Alzheimer yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Journal of Nutrition, Health Aging, 2016, menemukan bahwa kopi berkaitan dengan peningkatan fungsi eksekutif otak seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengingat perintah. 6. Kombinasi dengan gaya hidup sehat. Kopi pahit tidak bisa bekerja sendirian. Agar manfaatnya maksimal, berikut kebiasaan sehat yang sebaiknya dikombinasikan. Rutin berolahraga ringan, seperti jalan pagi, senam lansia, atau bersepeda. Melatih otak setiap hari,
bermain teka-teki silang, membaca buku, mengaji, atau belajar hal baru. Menjaga kualitas tidur, tidur 7-8 jam setiap malam. Makan makanan tinggi omega-3, seperti ikan laut, telur rebus, alpukat. Menjaga pergaulan sosial, aktif bersosialisasi, ikut kegiatan kelompok lansia, arisan, atau komunitas belajar. Dengan pola hidup sehat menyeluruh, kopi pahit akan menjadi bagian dari perisai alami otak Anda. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah memahami bagaimana kopi pahit bukan hanya sekadar minuman biasa, melainkan minuman yang memiliki potensi besar dalam melindungi otak dari kerusakan dan penurunan daya ingat, terutama jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Penjelasan dari dokter dan bukti dari penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kebiasaan kecil ini bisa menjadi investasi besar untuk masa tua yang lebih sehat dan mandiri. Namun, tentu kita akan lebih yakin jika mendengar cerita langsung dari para lansia yang merasakan sendiri manfaat kopi pahit dalam keseharian mereka. Bagaimana kopi membantu mereka berpikir lebih jernih, mengingat lebih tajam, dan menjalani hari dengan semangat baru? Inilah yang akan kita temui pada bab 5 berisi testimoni nyata lansia yang rutin minum kopi pahit dan telah merasakan sendiri manfaatnya terhadap ingatan, fokus, dan kualitas hidup. Bab 5. Kisah nyata para lansia testimoni manfaat kopi pahit yang membangkitkan harapan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menapaki perjalanan panjang bersama dari bab 1 hingga bab 4 mengenal Alzheimer, mempelajari kandungan kopi pahit, hingga memahami bagaimana kopi bekerja menjaga fungsi otak ini, tiba saatnya kita merenungi dan menyimak kisah-kisah nyata dari para lansia yang telah menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari hidup sehat mereka, dan merasakan langsung manfaatnya. Mungkin sahabat bertanya-tanya, benarkah kopi pahit bisa bantu mencegah pikun? Atau, apakah benar lansia yang rutin minum kopi masih bisa mengingat dengan tajam meski usianya sudah di atas 70 tahun? Mari kita simak langsung dari mereka, para lansia pejuang ingatan, yang telah memilih jalan hidup sehat, dan menjadikan kopi pahit sebagai teman setia menjaga kewarasan pikiran di usia senja. Kisah 1. Pak Warno, 78 tahun. Saya tak lupa lagi nama cucu-cucu saya. Pak Warno adalah seorang pensiunan guru SD dari Boyolali, Jawa Tengah. Di usianya yang kini 78 tahun, beliau masih rutin bersepeda santai keliling desa setiap pagi, menulis catatan harian, dan aktif di komunitas lansia masjid setempat. 7 tahun lalu, beliau sempat mengalami gejala pelupa yang cukup membuat keluarga khawatir. Waktu itu saya sering lupa hari. Saya sempat salah menyebut nama cucu saya jadi nama murid saya dulu. Bahkan lupa kalau sudah sarapan. Istri saya sampai sedih melihat saya jadi bingung sendiri. Kenangnya. Beruntung, seorang teman lamanya yang juga seorang pensiunan PNS memperkenalkan kebiasaan minum kopi pahit. Bukan sembarang kopi, tapi kopi murni tanpa gula, diseduh setiap pagi setelah sarapan. Awalnya saya tidak suka rasa pahitnya. Tapi karena saya baca-baca dan anak saya kasih artikel tentang manfaatnya, saya coba disiplin. Saya bikin catatan harian, minum air putih cukup, dan mulai minum kopi pahit tiap pagi, ujarnya. Kini, di usianya yang hampir 80 tahun, Pak Warno mengaku pikirannya jauh lebih jernih. Ia mampu mengingat ulang tahun semua cucunya, hafal nomor HP anak-anaknya, bahkan tetap bisa mengimami sholat dengan hafalan surah yang lancar. Saya nggak tahu apakah itu karena kopi atau bukan. Tapi sejak saya rutin minum kopi pahit, saya merasa lebih segar, lebih tenang, dan lebih fokus, katanya dengan senyum. Kisah 2. Ibu Nanik, 72 tahun. Kopi pahit menjaga semangat dan ingatan saya tetap terbuka. Di Malang, Jawa Timur, hidup seorang ibu hebat bernama Ibu Nanik. Beliau seorang janda yang tinggal bersama 2 cucunya. Meski sudah 72 tahun, ia masih aktif menjahit, membaca buku resep, dan menulis jurnal pribadi setiap malam. Saya sempat merasa takut pikun. Karena ibu saya dulu terkena Alzheimer, dan saya lihat sendiri bagaimana beliau makin hari makin lupa semuanya. Saya trauma, kata Ibu Nanik. Sebagai langkah pencegahan, sejak usia 65 tahun beliau mulai mencari cara menjaga kesehatan otak. Salah satu kebiasaan yang dia coba adalah minum kopi pahit. Saya tidak suka gula, jadi saya cocok dengan kopi hitam. Tapi ternyata, manfaatnya bukan cuma dirasa. Saya merasa lebih jernih, lebih semangat, dan yang penting, saya nggak mudah lupa, ujarnya. Setiap pagi setelah salat subuh, Ibu Nanik menyeduh kopi murni. Takaran dia jaga. 1 sendok makan kopi tubruk, diseduh air mendidih, dibiarkan 3 menit, lalu diminum hangat-hangat. Tidak lebih dari 1 cangkir sehari.
Ia pun rajin menulis ulang hal-hal penting, jadwal cucu, pengeluaran harian, bahkan ide menu masakan. Menurutnya, itu adalah latihan otak, dan kopi pahit membantu menjaga energinya. Saya tidak ingin hidup lama kalau harus pikun. Saya ingin tetap bisa mengenali orang-orang yang saya cintai sampai akhir usia saya. Dan kopi pahit adalah salah satu ikhtiar saya, katanya dengan suara lirih tapi penuh tekad. Kisah 3. Pak Agus, 68 tahun. Kopi membuat saya selalu siaga dan siap belajar hal baru. Pak Agus adalah mantan sopir truk yang kini menikmati masa pensiun di pinggiran Bekasi. Meskipun sudah tidak aktif bekerja, beliau masih aktif menjadi pengurus RT dan sering diminta membantu urusan administrasi warga. Dulu saya bukan peminum kopi, tapi setelah usia 60, saya mulai cepat capek, sering lupa hal kecil, dan merasa otak saya lambat, ujarnya. Atas saran anaknya yang bekerja di bidang farmasi, Pak Agus mulai rutin minum kopi pahit. Tak tanggung-tanggung, beliau juga mengikuti seminar online tentang Alzheimer dan membaca banyak artikel kesehatan. Ternyata kopi bisa bantu jaga fungsi otak. Saya pikir, daripada cuma duduk-duduk, mending saya mulai gaya hidup baru, tuturnya. Kini, Pak Agus tak hanya minum kopi pahit. Ia juga belajar komputer dasar di balai warga, mencoba menulis puisi, dan ikut kelompok senam lansia setiap pekan. Kopi pahit itu semacam tombol on buat otak saya. Kalau sudah minum, saya langsung semangat, dan otak saya seperti bangun dari tidur, ujarnya dengan tawa. Kisah 4. Ibu Sulastri, 70 tahun. Saya ingin tetap bisa mendoakan nama-nama anak saya dengan ingat. Ibu Sulastri tinggal di Sleman, Yogyakarta. Beliau adalah ibu dari 7 anak, dan kini dikelilingi oleh 18 cucu. Setiap pagi, ia menyebut nama mereka satu persatu dalam doa setelah sholat. Namun, sekitar 3 tahun lalu, ia mulai merasa kesulitan mengingat semua nama itu. Rasanya seperti kabut. Nama-nama itu ada di ujung lidah, tapi tidak keluar. Saya takut. Saya bilang ke anak saya tidak mau kehilangan ingatan saya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Anaknya kemudian membawa Ibu Sulastri ke dokter spesialis saraf. Beliau belum terdiagnosis Alzheimer, namun ada penurunan fungsi kognitif ringan. Dokter menyarankan beberapa hal, termasuk stimulasi otak dan minuman antioksidan. Sejak saat itu, Ibu Sulastri mulai disiplin mengonsumsi kopi pahit. Ia juga menulis ulang nama cucu-cucunya setiap minggu, mengisi teka-teki silang, dan mengikuti pengajian lansia. Sekarang, alhamdulillah saya masih bisa ingat semuanya. Saya mendoakan mereka satu-satu setiap pagi. Saya ingin tetap menjadi ibu dan nenek yang hadir dengan pikiran yang utuh, katanya dengan penuh syukur. Refleksi dari para lansia, kopi bukan segalanya, tapi salah satu jalan ikhtiar. Dari semua kisah di atas, kita bisa melihat bahwa kopi pahit bukanlah obat ajaib. Ia bukan jaminan seseorang tidak akan terkena Alzheimer, tapi ia adalah bagian dari upaya, bagian dari kebiasaan baik yang bisa mendukung otak tetap aktif, terjaga, dan sehat. Para lansia di atas pun mengakui, manfaat kopi akan jauh lebih terasa jika dibarengi dengan tidur cukup, makan seimbang, beraktivitas fisik, berpikir positif, berdoa dan menjaga hubungan sosial. Bagi mereka, kopi pahit adalah pengingat untuk tetap sadar dan menjaga pikiran tetap tajam. Kesimpulan bab 5 inspirasi untuk kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah mendengar sendiri kisah nyata dari orang-orang yang mungkin tak jauh berbeda dari kita. Mereka bukan ilmuwan, bukan dokter. Mereka adalah para ibu, ayah, kakek, nenek, sahabat, tetangga yang memilih untuk tidak pasrah pada usia. Mereka memutuskan untuk terus belajar, terus menjaga, dan terus mencintai kehidupan. Dan kopi pahit hanyalah salah satu simbol dari tekad untuk hidup sehat dan tetap sadar penuh hingga akhir usia. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa usia tua bukan akhir dari segalanya. Dengan semangat, ilmu, dan ikhtiar yang benar, kita bisa tetap tajam, tetap waras, dan tetap bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kita telah berjalan bersama menyusuri 5 bab penuh makna. Dari salam hangat dan sapaan penuh cinta, kita melangkah masuk ke dalam pembahasan mendalam tentang bahaya Alzheimer, lalu menyusuri kandungan ajaib dalam kopi pahit, menelusuri cara kerjanya secara medis, hingga akhirnya mendengar kisah-kisah inspiratif lansia yang berikhtiar menjaga ingatan mereka tetap tajam. Dan kini, kita tiba di ujung perjalanan ini namun bukan untuk berhenti.
Justru disinilah waktunya kita memulai langkah nyata. Kita belajar bahwa Alzheimer bukanlah kutukan usia, melainkan kondisi yang bisa didekati dengan pemahaman, dijaga dengan kebiasaan sehat, dan dicegah dengan upaya yang tepat. Kita juga tahu bahwa kopi pahit, selama dikonsumsi dengan cara yang benar, tak hanya menjadi teman pagi yang menghangatkan tubuh, tapi juga sahabat otak yang setia menjaga kejernihan pikiran. Bayangkan, hanya dengan satu cangkir kopi pahit murni tanpa gula, tanpa tambahan apapun kita bisa mengundang zat-zat pelindung ke dalam tubuh. Kafein yang merangsang fokus, asam klorogenat yang menangkal peradangan, polifenol yang menjaga sel-sel otak tetap muda, dan berbagai senyawa lain yang bekerja diam-diam menjaga agar kenangan kita tetap hidup. Namun, sahabat, kopi hanyalah alat bantu. Yang paling utama adalah niat dan tindakan kita sendiri. Kita yang menentukan, apakah akan membiarkan usia merampas kejernihan pikiran kita, ataukah kita berdiri tegak dan berkata, aku ingin tetap mengingat, tetap berpikir, tetap menjadi aku. Jadikan hari ini titik awal. Bila sahabat belum pernah mencoba kopi pahit, mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Jika sahabat sudah rutin mengonsumsinya, kini saatnya lebih memperhatikan caranya. Minum setelah makan. Tidak berlebihan. Tidak dicampur gula. Disertai gaya hidup sehat. Dan jika sahabat merasa sudah mulai lupa hal-hal kecil, jangan panik. Jangan malu. Jangan pasrah. Karena masih ada banyak harapan. Selama kita mau belajar dan berusaha. Untuk keluarga dan anak-anak. Bagi Anda yang lebih muda dan mendampingi orang tua atau kakek nenek Anda, mari jadikan ilmu ini sebagai bekal cinta. Berikan mereka secangkir kopi pahit dengan penuh kasih. Temani mereka mengobrol setiap pagi. Berikan ruang untuk mereka melatih otak menulis, membaca, mengenang. Karena Alzheimer bukan hanya soal yang lupa, tapi juga soal yang dilupakan. Sahabat channel Lansia Sehat, kami percaya, setiap lansia berhak menikmati masa tua dengan pikiran yang jernih dan hati yang bahagia. Kami yakin bahwa dengan ilmu, kasih sayang, dan kebiasaan baik yang konsisten, kita bisa menunda, memperlambat, bahkan mencegah Alzheimer menghampiri. Dan semoga, secangkir kopi pahit yang sederhana bisa menjadi awal dari perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Terima kasih telah setia bersama kami dari awal hingga akhir. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah Anda rutin minum kopi pahit? Apa perubahan yang Anda rasakan? Usia Anda berapa? Dan bagaimana kondisi daya ingat Anda sekarang? Sampaikan juga kepada orang-orang tercinta, agar lebih banyak lansia yang bisa mengambil manfaat dari ilmu ini. Salam sehat, tetap semangat, dan semoga ingatan kita tetap tajam hingga akhir hayat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat.